Whoa, whoa. I got a premonition, I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody. And you can trust me, baby, we got everything. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from 1,000 fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone, babe. We're running in the jungle of love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada yang terhormat Bapak Nur Hidayat selaku Direktur PT Viva Kosmetik, kepada yang kami hormati para Kepala Divisi PT Viva Kosmetik, dan seluruh peserta rapat yang saya cintai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena taufik serta hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara rapat peningkatan hasil penjualan dan rencana perusahaan untuk kedepannya PT Viva Kosmetik 2020. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki kemudahan agar kegiatan kita hari ini menghasilkan sebuah pencapaian yang lebih baik. Salawat serta salam marilah kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Hadirin yang saya hormati, sebelum memasuki acara inti, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara rapat hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga laporan Kepala Divisi, keempat pembahasan, kelima pembaca kesimpulan, keenam penutup. Hadirin sekalian, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah SWT. Acara selanjutnya adalah sambutan akan disampaikan oleh Bapak Nur Hidayat. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Kepala Divisi Keuangan, kepada yang terhormat Kepala Divisi Kepegawaian, kepada yang terhormat Kepala Divisi Umum, kepada yang terhormat Kepala Divisi Pemasaran, kepada yang terhormat Kepala Divisi Humas, dan kepada yang terhormat seluruh peserta pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di sini pada hari ini. Oke, rapat pada hari ini kita akan membahas hasil peningkatan penjualan dan rencana perusahaan untuk kedepannya. Itu merupakan agenda dari salah satu platform untuk menyatukan orientasi, meningkatkan penyelarasan atau aligmen dan mengoptimalkan pendapatan perusahaan sesuai dengan target. Rapat bulan ini terfokus pada perkuatan unsur perusahaan untuk lebih dapat menangani tantangan dan perubahan pasar. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan profit penjualan, bekerja dengan sepenuh hati guna memberikan standar pelayanan terbaik bagi konsumen via kosmetik kita ini. Oleh karena itu, marilah kita membangun produktivitas kerja dan profesionalisme sebagai landasan bagi perubahan positif menuju ke level yang selanjutnya. Dan rapat ini diharapkan dapat menjadi media untuk mensinkronisasi seluruh kegiatan perusahaan sehingga seluruh target dapat tercapai. Marilah bersama-sama duduk dan berdiskusi untuk mencari solusi. Sekian akhir kata dari saya. Selamat mengikuti rapat peningkatan hasil penjualan dan rencana perusahaan untuk kedepannya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Acara yang ketiga yaitu laporan masing-masing Kepala Divisi yang akan diawali oleh Kepala Divisi Keuangan, Kepegawaian, Produksi, dan Humas.
Kepadanya kami persilakan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya dari Divisi Keuangan akan melaporkan keuangan bulan ini. Selama 1 bulan terakhir ini, penjualan dirasa semakin meningkat. Begitu juga permintaan pasar yang terus melonjak. Untuk itu, baik pengeluaran maupun pemasukan perusahaan pun semakin besar. Beberapa rincian singkat pengeluaran dan pemasukan. Pengeluaran untuk biaya produksi secara keseluruhan mencakup pembelian bahan baku, minyak mesin, biaya pemasaran, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk kebutuhan produksi. Bulan ini tercatat sebesar 2 miliar, sedangkan bulan lalu tercatat hanya sebesar 1,8 miliar. Dengan ini artinya biaya produksi naik 10% dan pengeluaran untuk gaji karyawan tercatat sama dengan bulan lalu, yaitu sebesar 200 juta untuk 128 orang. Karena perusahaan tidak mengalami penambahan atau pengurangan pegawai, dengan demikian jumlah pengeluaran bulan ini adalah 2,2 miliar. Pemasukan yang besar merupakan hal yang menjadi tujuan utama suatu perusahaan. Sesuai dengan pengeluaran yang meningkat, pemasukan atau profit, perusahaan kita ini juga meningkat sangat pesat, yaitu rata-rata per hari hasil penjualan sebesar 100 juta. Dengan demikian, dalam sebulan ini pemasukan perusahaan sebesar 3 miliar. Hal ini juga berarti profit perusahaan masuk sebesar 800 juta. Hal ini jauh lebih besar dari bulan lalu, yaitu hanya masuk 600 juta. Sekian laporan dari Divisi Keuangan. Baiklah, saya akan menyampaikan laporan dari Divisi Kepegawaian. Seperti bulan lalu, perusahaan tidak mengalami penambahan atau pengurangan pegawai. Berdasarkan laporan dari Divisi Keuangan bahwa pangsa pasar semakin meningkat, maka banyak komplain dari para karyawan karena mereka merasa kewalahan dari proses produksi, di mana pegawai tidak sesuai dengan banyaknya barang yang harus diproduksi, sehingga perlu adanya penambahan pegawai dengan membuka lowongan pekerjaan. Sekian laporan dari saya, terima kasih. Baiklah, karena Kepala Divisi Produksi berhalangan hadir, maka beliau mengamanatkan pada saya untuk memberikan laporan divisi bagian produksi. Baik, saya akan membacakan laporan divisi dari bagian produksi. Berdasarkan laporan dari pegawai produksi, bulan ini ada 1 alat produksi yang mengalami sedikit kerusakan, yaitu mesin pengemas. Namun, telah diperbaiki dengan suku cadang yang baru dan biaya perbaikan telah dicatat ke bagian keuangan. Sekian dan terima kasih. Seperti Kepala Divisi Bagian Produksi, Kepala Divisi Bagian Humas juga berhalangan hadir pada rapat kali ini. Baiklah, saya akan membacakan laporan dari Divisi Humas. Dalam bulan ini, perusahaan telah menemukan bagaimana caranya mengurangi sampah produksi agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, yaitu dengan cara reuse, recycle, dan sampah organik didaur ulang menjadi pupuk, serta sampah kimia kita timbun di dalam tanah. Tentu hal ini perlu dikembangkan mengingat sampah akan terus bertambah. Kaitannya adalah masyarakat di dekat lingkungan pabrik. Karena Kepala Divisi Humas dan Produksi berhalangan hadir, maka mereka bersedia menerima apapun keputusan rapat ini. Terima kasih atas laporannya. Baiklah, kita akan memasuki acara yang keempat, yaitu pembahasan yang akan dipimpin oleh Direktur Perusahaan. Kepada Bapak Nur Hidayat kami persilakan. Baiklah, terima kasih. Kira-kira strategi apa yang bisa diterapkan ke depan agar penjualan semakin meningkat? Apakah ada ide, saran, atau usul dari divisi pemasaran mungkin? Seperti yang diketahui saat ini, promosi hanya sebatas media cetak, brosur, dan dari mulut ke mulut.
Jika promosi lebih dikembangkan, potensi perusahaan bisa mencapai kancah nasional dan internasional. Untuk itu, promosi menggunakan media sosial yang perlu dilakukan, mengingat media sosial merupakan hal yang sangat mewabah saat ini. Mulai dari anak kecil, orang tua bermain medsos. Selain itu, juga perlu dilakukan promosi melalui elektronik dan televisi. Dengan strategi pemasaran ini bukan tidak mungkin perusahaan dapat menembus pasar global. Biaya pemasaran memang sudah pasti membesar jika ini dapat menguntungkan, maka tidak ada salahnya kita terapkan. Selain promosi, kemasan produk juga perlu diinovasi. Saya setuju dengan Kepala Divisi Pemasaran. Selain itu, kualitas mutu produk juga harus lebih ditingkatkan. Sesuai dengan pengamatan pasar, konsumen menginginkan produk make up yang waterproof, tahan air, agar tidak hilang atau luntur saat dipakai seharian. Misalnya produk kita seperti lipstik, maskara, eyeliner, maupun bedak. Bagaimana kalau di lingkungan pabrik saat ini dilakukan pembersihan lagi supaya tidak mencemari lingkungan masyarakat? Yang seperti diketahui pabrik berada dekat dengan pemukiman penduduk, sebelum ada komplain lebih baik pihak dari perusahaan menyadari terlebih dahulu supaya nama pabrik juga tidak tercemar. Menurut saya, bagaimana jika jumlah kepegawaian diadakan penambahan? Bukan hanya itu saja, mendengar profit yang semakin meningkat, para pegawai pun sudah selayaknya mendapat keistimewaan seperti kenaikan gaji atau pemberian bonus. Karena berkat mereka juga kita bisa menjalankan kegiatan produksi. Hal ini dilakukan agar karyawan semakin semangat bekerja untuk perusahaan. Bagaimana dengan divisi keuangan? Apakah keuangan perusahaan mampu membiayai kebutuhan tersebut? Untuk keuangan perusahaan saya rasa masih aman dan cukup untuk membiayai rencana-rencana tersebut. Walaupun jika terjadi kekurangan, kita masih mempunyai cadangan kas perusahaan yang bisa digunakan. Baiklah, kalau begitu, mulai bulan depan kita akan menerapkan strategi-strategi tersebut. Baik Pak, kami akan usahakan semaksimal mungkin. Baik, oke, terima kasih atas ide-ide dan pendapatnya. Pembahasan saya akhiri, silakan untuk MC dilanjutkan. Memasuki acara yang kelima, yaitu pembacaan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudari Feni. Kepadanya kami persilakan. Baik, saya akan membacakan kesimpulan rapat hari ini. Absensi tidak hadir ada Kepala Divisi Bagian Produksi dan Kepala Divisi Bagian Humas. Agenda rapat kali ini adalah laporan masing-masing bagian dan strategi peningkatan penjualan. Kesimpulan rapat yang akan mulai diterapkan bulan depan antara lain: 1. Agar dipertahankan dan ditingkatkan lagi marketingnya. Karena marketing adalah bagian dari nyawa perusahaan, dengan ditingkatkan lagi marketingnya, perusahaan bisa lebih berkembang dan maju ke depannya. 2. Untuk lebih meningkatkan profit, maka perlu dilakukan inovasi dan promosi, serta peningkatan kualitas mutu produk. 3. Memaksimalkan lagi tingkat kinerja saat bekerja. 4. Karena profit meningkat, maka karyawan akan diberikan bonus. 5. Untuk memenuhi permintaan pasar akan produk kosmetik, maka akan diadakan penambahan harian kerja untuk produksi. 6. Akan dibukanya lowongan pekerjaan untuk menambah jumlah karyawan. Demikian kesimpulan rapat. Apakah masih ada penambahan? Kalau tidak, rapat bisa diakhiri. Silakan MC. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, semua rangkaian acara pada rapat kerja hari ini telah terlaksana dengan baik. Kini kita telah berada di penghujung acara. Saya sebagai MC atau moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Acara yang selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Demikian acara rapat kerja hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peningkatan. Baik. Kok
penasaran mungkin? Ora usah ngatur.